Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah istri malas yang justru bikin para suami menangis. Berbagai cara yang dilakukan bagi yang sudah punya pasangan dalam berumah tangga, baik itu istri maupun suami. Mengutip intisarionline.com yang mencoba membuka lembaran-lembaran yang pernah viral di media sosial. Alkisah sekitar tahun 2018 lalu, sebuah kisah ditulis oleh pengguna Facebook Nita. Tulisannya telah mendapat lebih dari 100.000 like, 200.000 share, dan puluhan ribu komentar. Kisah tersebut mengajak agar suami berperilaku baik dengan istrinya. Berikut kisahnya. Suatu pagi, Adam ke rumah ibunya dan mengambil makanan. "Adam, kenapa kamu makan di sini? Istrimu gak masak?" Adam menjawab, "Masak." "Lalu?" "Biarlah, aku mau makan di sini. Malas aku makan di rumah." "Kenapa? Kamu ada masalah dengan istrimu?" "Iya Bu, dia seharian di rumah gak ngapa-ngapain. Aku yang capek pulang dari kantor tapi dia ngeluh capek." "Memang dia selalu ngeluh?" "Enggak sih Bu, akhir-akhir ini saja. Tapi kan dia gak aku suruh kerja di luar, cuma di rumah aja jagain anak." Kemudian ibu menelpon istrinya dan kembali ke meja makan menemui Adam yang sedang makan. "Ibu sudah memarahinya?" "Iya." Keesokan harinya Adam pulang sore hari. Dia melihat anaknya masih memakai baju tidur sambil main di lumpur depan rumah, yang satu tiduran di lumpur dan yang satu lagi hampir saja terjebur ke got samping rumah. Dia lalu membawa anaknya masuk. Sesampainya di rumah, dia melihat banyak sekali kotoran ayam berserakan di dalam rumah. Belum lagi rumah dan isi lemari sudah habis berserakan dibongkar anaknya tadi. Kaset-kaset berserakan di lantai, bedak sudah bercampur dengan pasir di depan ruang TV. Lalu dia hendak ke kamar mandi memandikan anaknya. Sampai di kamar mandi, dia melihat air sudah membanjiri lantai, sabun dan sikat gigi semua berantakan. Isi kulkas sudah bercampur aduk. Ada makin emosi ketika melihat di tudung makanan tidak ada apa-apa. Tidak ada nasi atau yang lain yang bisa dimakan. Bahkan piring bekas kemarin masih berserakan di atas meja makan. Susu anak pun sudah habis dan beberapa tumpah berserakan. Baju pun masih menumpuk di kamar mandi. Rumah seperti kapal pecah. Lalu dia ke kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring sambil mendengarkan musik, memakai earphone, dan ngemil sembari membalas chat di sosial media melalui smartphone-nya. Amarah Adam akhirnya memuncak. Dia membawa kedua anaknya ke rumah ibunya dan hendak memberitahukan perilaku istrinya. Ketika sampai di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyuman. Namun Adam sudah penuh dengan amarah. Saat Adam ingin memulai berbicara, ibunya menyela dan berkata, "Iya nak, ibu sudah tahu. Ibu yang menyuruh dia untuk membiarkan semuanya berantakan. Ibu yang menyuruh dia untuk diam tanpa mengerjakan apapun. Tidak memasak, tidak menyapu, tidak mencuci pakaian, tidak mencuci piring, tidak menjaga anakmu, dan tidak mengurus rumah. Ibu menyuruhnya agar diam saja tanpa melakukan apapun. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah ada yang mengurus anakmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang memasak makanan untukmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang mengurus pakaianmu dan anak-anakmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang mengurus rumahmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang menjaga anakmu untuk tidak membongkar semua isi lemari? Untuk tidak membongkar isi kulkas? Untuk tidak keluar rumah dan bermain lumpur? Menjaga mereka agar tidak masuk ke got? Agar mereka tidak menabur bedak di lantai, membawa pasir masuk ke dalam rumah, mencoret-coret dinding dan lain sebagainya? Apa ada yang mengurus itu semua jika istrimu hanya diam di rumah?
Jika kamu bisa memilih, apa kamu mau menjadi seorang istri yang hanya tinggal diam di rumah? Ibu rasa istrimu juga bisa mencari uang pergi ke kantor, bekerja dan pulang sore. Tapi apa kamu bisa diam di rumah seperti istrimu yang kamu anggap hanya diam di rumah? Jangankan 24 jam mengurus anak, 10 menit saja disuruh nemenin anak main sebentar, kamu gak betah karena anakmu bandel. Kamu capek kejar sana kejar sini. Lalu apa kamu masih menganggap istrimu itu hanya diam di rumah? Apa istrimu tidak pantas untuk mengeluh capek walau hanya sekali saja? Apa hanya kamu yang lelah? Dan apa sekarang kamu mau bertanya kenapa istrimu sudah tidak secantik dulu? Apa kamu mau bertanya juga kenapa payudara istrimu kendor? Apa kamu mau bertanya juga kenapa istrimu gak pernah dandan? Kenapa istrimu gak secantik wanita-wanita di luar sana? Biar ibu kasih tahu ya. Jangan pernah kamu bandingkan kecantikan istrimu dengan wanita muda di luar sana, karena istrimu sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk mengabdi padamu. Jangan pernah bandingkan payudara istrimu dengan payudara wanita muda di luar sana yang masih kencang tegak menantang. Karena istrimu rela bentuk badannya berubah demi anak-anakmu mendapatkan ASI yang manfaatnya tidak bisa kau beli dengan uang sebanyak apapun. Jangan pernah kamu bandingkan istrimu dengan wanita muda di luar sana yang terawat, karena istrimu sudah menumpahkan segala waktunya untuk merawat anak-anakmu dan mengurus rumah tanggamu. Jangankan ke salon, pakai lipstik saja boro-boro. Harga lipstik mahal, cukup untuk beli susu anak. Pas mau dandan, anakmu menjerit karena jatuh dari atas meja. Entah apa yang dilakukan anakmu di atas meja, semua dipanjatnya, lemari, kulkas, dan lain-lain. Kamu pikir istrimu sempat bergaya dan bagaimana dengan kamu? Apa kamu pernah berinisiatif menjaga anakmu sebentar agar istrimu bisa ke salon melakukan perawatan? Atau apa kamu mau sekedar membantunya menjemurkan kain saat pinggangnya sudah serasa hampir patah habis nyuci segerobak? Dan apa pernah kamu tanya dia sudah makan atau belum? Dia capek perlu dipijit atau tidak? Hanya dia yang bertanya seperti itu padamu, walaupun dia ingin sekali kamu tanya demikian. Adam tertegun, terdiam sambil melihat kedua anaknya yang dalam waktu sebentar sudah berhasil membuat rumah nenek mereka menjadi lapangan bola. Semua benda berjatuhan terkena tendangan bola karena tidak ada yang mengawasi selama ibu menasihati Adam. Dia baru sadar bahwa jeripayah seorang istri tak bisa dibayar dengan apapun. Perjuangan seorang istri tak tergantikan oleh apapun. Tak ada yang mampu setegar dan sehebat seorang istri. Air matanya hampir menetes jika teringat saat dia pulang kantor, dia membangunkan istrinya yang baru terlelap untuk membuatkan secangkir teh. Walaupun mungkin istrinya lelah dan mengantuk, dia tetap bangun dengan ceria dan membuatkan teh untuk suaminya yang tidak tahu kelelahannya. Adam ingin kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada istrinya, dan saat dia membuka pintu, dia melihat istrinya sudah ada di depan pintu dan langsung memeluknya. Istrinya juga menangis. "Maafkan aku sayang," kata Adam sambil menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.